Kisah Raja Clovis yang pertama, penyatu bangsa Franka. Prolog. Di dataran luas Galia, tanah yang basah oleh hujan musim dingin dan harum oleh pinus serta rumput liar, sebuah zaman baru sedang disiapkan oleh takdir. Kekaisaran Romawi di barat telah runtuh, meninggalkan kekacauan, perang antar suku, dan tanah yang diperebutkan oleh banyak bangsa barbar. Di tengah kekacauan itu, takdir memanggil seorang anak kecil dari garis, Merovingian, anak yang kelak dikenal sebagai Clovis yang pertama, Raja Agung yang menyatukan bangsa Franka. Bagian 1, masa kecil Clovis. Clovis lahir sekitar awal abad ke-5 di kota kecil Tournai. Ia adalah putra Raja Childeric, pemimpin suku Franka Salian. Sejak kecil ia tumbuh dengan cerita tentang dewa-dewa perang, tentang keberanian, dan tentang kehormatan suku. Pada usia sekitar 12 tahun, Clovis sudah memegang pedang pertamanya, pedang pendek dengan ukiran kepala serigala, simbol keberanian Franka. Ayahnya melatihnya bukan hanya untuk bertarung, tetapi juga untuk memimpin. Namun masa kecilnya tidak mudah. Ketika ia belum genap 15 tahun, ayahnya wafat, meninggalkan tahta dalam keadaan rapuh. Banyak kepala suku meragukannya karena usianya yang masih muda. Tetapi Clovis, dengan keberanian yang membara, menyatakan, tidak ada pedang yang terlalu berat untuk pemilik hati yang kuat. Pada usia 16 tahun, ia dinobatkan menjadi Raja Franka Salian, berdiri di hadapan pasukan dan rakyatnya dengan tangan tak gentar. Sejak saat itu, takdir mulai bergerak. Bagian 2, menyatukan Franka. Clovis mengetahui satu kebenaran, bangsa Franka tidak akan bertahan jika terus terpecah. Untuk menjadi kuat, mereka harus bersatu di bawah satu mahkota. Dan ia bertekad menjadi mahkota itu, pertempuran melawan Chagrius. Musuh besarnya pertama adalah Chagrius, penguasa Romawi terakhir di wilayah Galia. Chagrius disebut Raja Orang Romawi, dan wilayahnya adalah benteng terakhir Romawi. Clovis memimpin pasukannya menuju pertempuran di medan Soissons. Para prajurit Franka mengecat wajah mereka dengan biru, menyerupai roh-roh perang leluhur mereka. Di tengah kabut pagi, Clovis mengangkat pedangnya dan berteriak, "Hari ini kita menuliskan sejarah baru untuk Franka." Pertempuran berlangsung sengit. Chagrius kalah dan melarikan diri, tetapi akhirnya ditangkap dan diserahkan kembali kepada Clovis. Dengan kemenangan itu, Clovis menguasai sebagian besar wilayah Galia Utara. Pernikahan politik. Clovis kemudian menikahi Clotilda, putri Burgundi yang beragama Kristen. Pernikahan ini bukan hanya karena cinta, tetapi juga strategi. Clotilda memohon agar Clovis menerima agama Kristen, agama yang telah menyebar di seluruh wilayah Romawi. Tetapi Clovis menolak, masih setia pada dewa perang Wodan dan Tiwas. Namun sebuah peristiwa mengubah segalanya. Bagian 3, keputusan besar dan pembaptisan. Dalam pertempuran Vouille melawan suku Visigoth, yang dipimpin Raja Alaric, Franka berada di ambang kekalahan. Banyak pasukan jatuh, dan langit kelabu seperti memandang kehancuran. Clovis di tengah dentuman perisai berlutut dan berdoa kepada Tuhan istrinya. "Jika engkau menolongku dan memberiku kemenangan atas musuhku, aku akan percaya kepadamu dan menjadi hambamu." Seolah mendengar doa itu, pasukan Franka bangkit kembali. Clovis sendiri menantang Alaric dalam duel dan menebasnya dengan satu ayunan. Kemenangan itu gemilang, dan Visigoth melarikan diri ke Spanyol. Clovis menepati janjinya. Pada hari suci Natal di kota Reims, ia dibaptis oleh Uskup Remigius bersama 3.000 pasukannya. Ketika air pembaptisan menyentuh kepalanya, sang uskup berkata, "Tundukkan kepalamu, oh Raja bangsa Franka. Bakar apa yang telah kau sembah dan sembahlah apa yang telah kau bakar." Pembaptisan Clovis menjadi simbol persatuan. Franka bersatu bukan hanya oleh pedang, tetapi juga oleh iman. Bagian 4, pembangunan dan kejayaan. Setelah dibaptis, Clovis mengubah pemerintahannya menjadi lebih teratur. Ia menyatukan semua suku Franka di bawah satu mahkota, menghapus hukum suku-suku yang terpisah, menyusun hukum Salic, hukum tertulis pertama Franka, menjadikan Paris sebagai pusat pemerintahannya, beraliansi dengan gereja Katolik memperkuat kekuasaannya. Ia menjadi simbol penguasa Kristen yang suci namun tegas, pelindung gereja dan raja yang digdaya. Pada usia sekitar 45 tahun, Clovis menjadi penguasa paling kuat di daratan Eropa Barat. Tidak ada yang dapat menandingi kejayaannya. Epilog akhir sang penyatu. Di usia sekitar 50 tahun, Clovis jatuh sakit. Di istana Paris, ia dikelilingi oleh keluarga dan penasihatnya. Ia memandang pedangnya untuk terakhir kali. Pedang yang pernah bersinar di bawah cahaya kemenangan. "Aku telah menyatukan Franka," bisiknya. "Semoga anak-anakku menjaga apa yang telah kubangun." Clovis wafat dengan damai. Paris berkabung, lonceng-lonceng gereja berdentang, dan seluruh Franka menundukkan kepala. Ia dimakamkan di Basilika Saints di mana banyak raja Franka kelak beristirahat. Warisan sang raksasa. Clovis bukan hanya raja yang menang dalam perang. Ia adalah bapak bangsa Franka, pendiri kerajaan yang kelak menjadi Prancis, raja barbar pertama yang memeluk agama Kristen Katolik,
peletak dasar Kekaisaran Romawi Suci. Dunia mengingatnya sebagai Clovis Magnus, Clovis yang agung, penyatu pedang dan salib, dan legenda itu terus hidup melewati abad demi abad. Apa yang dilakukan Raja Clovis Perin semasa hidupnya? 1. Menjadi Raja Franka pada usia sangat muda. Diangkat menjadi raja setelah wafatnya ayahnya Childeric. Memimpin suku Franka Salian di Tournai dan mulai memperluas kekuasaan. 2. Menyatukan seluruh suku Franka, mengalahkan para pemimpin suku Franka lain dan menjadikan dirinya satu-satunya raja. Menghapus sistem kepemimpinan suku yang terpecah dan menggantinya dengan kekuasaan terpusat. 3. Menaklukkan Chagrius, penguasa Romawi terakhir di Galia. Menang dalam pertempuran Soissons, yang membuat wilayah kekuasaannya meluas ke Galia Utara. Mengakhiri keberadaan otoritas Romawi di wilayah tersebut. 4. Menjalin pernikahan politik penting, menikahi Clotilda dari Burgundy, untuk memperkuat hubungan politik dan membuka jalan untuk perubahan keagamaan. Mendapat dukungan kerajaan dan gereja melalui aliansi ini. 5. Menaklukkan Visigoth dan membunuh Raja Alaric. Menang dalam pertempuran Fouillé. Menguasai wilayah besar di Galia Selatan yang sebelumnya berada di bawah Visigoth. 6. Memeluk agama Kristen Katolik. Dibaptis di Reims oleh Uskup Remigius. Membawa bangsa Franka kepada agama Kristen Katolik, menjadikannya penguasa barbar pertama di Eropa yang menganut agama tersebut. Aliansi ini memperkuat hubungannya dengan Paus dan Gereja Roma. 7. Menyusun hukum Salic, Lex Salica. Hukum tertulis pertama untuk bangsa Franka. Mengatur kehidupan masyarakat, warisan kejahatan dan sanksi. Menjadi dasar hukum kerajaan Franka dan beberapa kerajaan Eropa selanjutnya. 8. Menjadikan Paris sebagai ibu kota baru. Memindahkan pusat kekuasaan untuk memperkuat kendali atas wilayah yang telah disatukan. Paris mulai berkembang sebagai pusat politik Eropa. 9. Memperkuat kerajaan dengan aliansi gereja. Memberi perlindungan kepada gereja. Mendapat dukungan moral dan politik dari para pemimpin agama di seluruh Eropa. 10. Membangun fondasi kerajaan Franka yang kelak menjadi Prancis. Mendirikan kerajaan stabil pertama di Eropa Barat setelah runtuhnya Romawi. Menjadi dasar bagi kekuasaan dinasti Merovingian dan kelak dinasti Carolingian, Charlemagne. 11. Menghapus kepemimpinan tribal dan menciptakan monarki nasional. Mengubah struktur masyarakat dari suku-suku menjadi sebuah negara. Menjadikan Franka salah satu kekuatan terbesar di Eropa pada zamannya. Warisan terbesar Raja Clovis Primaire, pendiri bangsa Prancis modern, pelopor monarki Kristen di Eropa Barat, pencipta dasar hukum dan pemerintahan Eropa abad pertengahan, penyatu negara melalui pedang dan iman.